Lagi prioritas sih, karena apa ya namanya, kalau kitanya gak punya prioritas, ya tadi aku bilang pasti kewalahan gitu kan. Hai guys, selamat datang di podcast Numpang Hidup, tempat kita ngomongin kehidupan kampus yang bukan hanya sekedar numpang, tapi tumbuh di perjalanan. Hai Sobat Tumpi, pada episode kali ini kita mau ngebahas tentang manajemen waktu dalam kehidupan perkuliahan. Kali ini kita nggak bakal rame-rame dulu nih, aku bakal ngomongin tentang manajemen waktu bareng Kak Desti. Halo Kak Desti. Kalau Karena Kak Desti ini adalah mahasiswa yang super sibuk ya Kak, antara menjadi santri, terus mahasiswa, sama menjadi ketua umum organisasi. Langsung aja ya Kak, aku mau nanya-nanya nih sama Kak Desti. Yang pertama, ceritain dong bagaimana Kak Desti bisa memanage waktu antara menjadi seorang santri, terus menjadi ketua umum, sama menjadi mahasiswa. iya, sebelumnya manajemen waktu itu penting banget ya teman-teman, penting banget. Dan kenapa sepenting itu? Karena kalau kita gak manajemen waktu tersebut, kita bakal keteteran, kita bakal kewalahan gitu ya. Dan dari ini juga bahwa manajemen waktu itu sama aja kayak POAC yang dari jurnal apa ya, aku lupa namanya. Tapi itu POAC itu planning, organizing, terus aquating sama controlling. Yang dimana planning itu kita pasti punya perencanaan. PO organisasi kita pasti punya organisasi gitu ya. Terus juga aquating kita pasti punya pelaksanaannya, dan controlling juga kayak evaluasi kayak gitu kan. Ya dari itu semua, kenapa manajemen penting banget gitu ya, antara aku juga sebagai mahasiswa, sebagai santri gitu ya, dan jadi ketua umum di organisasi. Kalau dibilang manajemennya, ya aku manajemen waktu tersebut dengan cara journaling. Dari journaling tersebut aku masukkan ke kalender Google gitu ya, supaya ada pengingat ke akunnya. Kalau boleh diceritain daily activity Kak Desti dari pagi sampai malam, kalau lagi super sibuk tuh ngapain aja Kak? Di jam-jamnya? Oh iya ya. Start dari jam berapa gitu? Start dari jam berapa? Oke, aku bangun tuh biasa jam 4. Jam 4, iya jam 4, mau jam 4. Itu kan subuh ya, sholat subuh mungkin ngaji, mungkin ngaji ya. Ngaji kan seorang santri ya ngaji guys. Iya ngaji, terus juga jam 6-nya tuh mulai ngaji, pulang kadang jam setengah 7, jam 7 gitu ya. Nah habis itu iya, sebelum sholat tuh biasanya aku mandi dulu gitu ya, mandi sebelum subuh tuh, mandi dulu. Habis itu aku langsung persiap-siapan buat berangkat kuliah di jam 8. Mau kuliah atau apa, pokoknya aku pasti ke kampus itu ya di jam 8. Gak mungkin, karena kan kalau kuliah tuh beda-beda jam gitu ya. Ya aku mungkin karena jadi relawan di sini juga, relawan UPT gitu ya. Aku pasti ke kantor gitu jam 8. Kalau enggak itu mungkin ke kelas jam 9-nya. Habis itu kesini lagi. Itu di satu organisasi nih. Tapi kalau misalkan benar-benar padat banget, aku lihat lagi dulu jadwalnya. Semisalnya di jam 1-nya ada rapat, aku ikut rapat. Kalau misalkan di jam 4 nih habis rapat itu ya aku pindah lagi, geser gitu ya. Itu habis itu malamnya nih ngaji juga kan, habis ngaji lagi di jam 10, kalau nggak sampai setengah 12 aku ngerjain tugas, kalau tugas itu ya. Itu sih. Terus juga pokoknya aku tidur tuh nggak kurang dari jam 12 lebih tidur tuh. Super sibuk banget ya Kak, dari pagi guys jam 4 sampai jam 12. Gila sih. Ada nggak nih Kak suka duka dalam memanage waktu sampai ada yang nggak kepegang gitu? Oh itu pasti ada ya, pasti ada yang nggak kepegang. Pernah nggak nih Kak ceritain coba yang nggak kepegang itu? Kalau yang nggak kepegangnya, pertama sih aku lihat lagi prioritas akunya. Karena lagi prioritas sih, karena apa ya namanya,
kalau kitanya gak punya prioritas, tadi aku bilang pasti kewalahan gitu kan. Ada beberapa yang kayak apa ya, kepanitiaan tuh, yang mungkinnya di akunnya nggak terlalu sibuk banget di akunnya gitu ya, nggak terlalu penting akunnya. Itu pasti aku gak kepegang sama aku. Pasti lagi-lagi aku lagi tinggalin gitu ya, walaupun sebetulnya kayak hilangnya tanggung jawab gitu ya, walaupun hanya kepanitiaan. Tapi lagi-lagi kan ada kepentingan yang lebih penting gitu. Ya, Kita memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. gitu. Dan ya awalnya sih emang gak enak gitu ya, karena maafin gitu. Aku juga sering ngomong maafin dia gak kepegang ininya karena ada kepentingan lain ke ketua pelaksana tersebut tuh. Ya apa ya, gitu deh. Menurut Kak Desti nih, seberapa penting sih memanage waktu itu? Iya tadi kan udah bilang ya, penting banget karena sepenting itu. Iya, dalam controlling, planning ya, Iya. biar terorganisir gitu guys. Betul. Nah, ada nggak nih Kak tips and trick dalam memanage waktu? Ada banget. Kalau aku sendiri kan tadi sering disebutnya pakai journaling ya, pakai penulisan. Yang di Journaling tuh ditulis tulis secara langsung, kita nulis manual, di buku, guys. manual, terus di buku. Tulis di buku diary gitu ya. Iya, di buku diary bahwa oh di hari ini ada kegiatan ini. Contohnya misalkan di pagi harinya aku ada mata kuliah ini di jam 9. Ada keduanya di jam 10.40-nya ada mata kuliah ini. Kemudian nanti pas di sore harinya setelah MK selesai, sore harinya di jam 4 misalkan ya. Jam 4 aku ada kegiatan untuk rapat dengan organisasi ini. Nah, habis itu tuh misalkan lanjut lagi malamnya itu ngaji. Setelah ngaji, mungkin setelah jam 9, kalau nggak jam 10-an, itu ada rapat secara internal lagi dengan BPH, kayak gitu. Jadi aku ditulis secara tersusun dulu, habis secara tersusun, baru aku pindahin ke kalender Google. Biar ada pengingat lagi tuh ke akunnya, supaya nggak kewalahan. Pakai aplikasi lagi berarti ya buat di apa namanya buat ngingetin. Gini. Oh iya, waktu itu juga kan pernah ada ya, aku tuh yang nanya kayak gini. Des, kamu kan sibuk banget gitu ya, katanya tuh ada ikut organisasi, terus juga tugas lagi numpuk, terus kamu cara ngerjain tugasnya kapan? Malam hari katanya tuh ya. Terus aku bilang kayak gini, kalau aku mah kalau ada waktu kosong aku kerjain gitu, kata aku tuh ya. Kalau ada waktu kosong aku kerjain, jadi nggak mencari tuh, jadi nggak sering scroll tuh maksudnya ya. Kalau misalkan kita sering nunda-nunda juga, ya kitanya keteteran sendiri nanti pas di akhirnya deket deadline tuh. Berarti langsung sigap ya, nggak boleh bertele-tele dalam mengerjakan sesuatu. Betul, langsung. Iya, kalau dikasih tugas hari ini, langsung kalau kitanya free langsung kerjain gitu, daripada nanti ya malah deket deadline dan hasilnya tuh nggak maksimal gitu kan. Kayak gitu sih. Dan ada 4 skala gitu ya, yang emang dijadiin prioritas juga. Yang dimana yang skala pertama tuh yang paling penting dan mendesak. Yang kedua penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting dan tidak mendesak. Yang keempat tidak penting tapi mendesak. Ya. Jadi di antara 4 itu mana yang mau kamu pilih? Yang pertama sih yang penting dan mendesak. Itu salah sebetulnya. Karena kalau kita misalkan kamu ngerjain tugas, terus itu kan penting ya, mendesak ke deadline. Tugasnya bakal kekumpulin nggak kira-kira? Bakal maksimal nggak kira-kira? Enggak sih. Iya kan? Jadi pasti yang kedua. Yang kedua kenapa? Yang penting tapi tidak mendesak. Karena kalau misalkan kita udah ngerjain yang kedua ini, kita udah ngerjain tugasnya, kan penting banget, tapi nggak mendesak, jadi dikerjainnya nanti sebelum deket deadline. Itu kan lebih maksimal tuh kita ngerjainnya kan, ya kayak gitu. Itu juga contohnya yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu kan yang nggak ada tujuannya sama kita, dan emang nggak apa ya, kedepannya nggak ada feedback buat kitanya. Dan itu contohnya kayak kita scrolling, kita main game. Nah itu contoh dari tidak penting dan tidak mendesak.
Terus yang keempat tadi ada tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan mendesak. Ya contohnya kalau tidak penting dan tidak mendesak, apa kira-kira? Kalau aku tugasnya masih jauh dari deadline. Oh iya, itu bisa karena tidak, tapi tugas itu penting, Ya benar. tapi tidak mendesak. Kan masih jauh dari deadline. Iya. Tapi mungkin kan prioritas orang beda-beda. Beda, ya betul. Ya gitu. Jadi kalau mau lihat dari skala 4 ini, pilih yang kedua. Dari segala yang keaktivitasan organisasi, mau itu ngaji, mau itu kuliah gitu, organisasi, itu pilih yang kedua, yang penting tapi tidak mendesak, kayak gitu. Terus juga yang pertama juga bisa dipakai untuk mungkin organisasi. Iya, kita lihat lagi dulu prioritas utamanya. Itu sih. Sangat sibuk banget ya guys ya. Karena dalam time management waktu itu kita ada 4 skala tersebut gitu. Bagi aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri gitu. Di balik itu juga kan tadi ya mungkin ada yang enggak kesebutin, sebagai asdos juga aku sekarang, sebagai asdos dosen itu sekarang. Walaupun nggak ngajar tapi ikut bantu-bantu dalam penelitian gitu. Sibuk di ini ya, LPM juga ya Kak? LPM ya. Dengan kesibukan Kak Desti, boleh disebutin nggak nih Kak, apa aja organisasi yang Kakak ikutin sekarang? Oh boleh. Ya pertama mungkin aku ikut jadi ketua umum IPDI PPNU ya. Terus juga yang kedua aku ikut LPM Patsun. Itu sebagai sekretaris media kreatif. Kemudian aku ikut juga kerelawan rumah zakat. Itu yang di luar ya. Terus juga kalau yang di daerah kampusnya aku ikut kerelawanan pengembangan karir, UPT pengembangan karir. Terus juga tim akreditasi jurusan. Terus juga sebagai asdos di penelitian. Kemudian sebagai anggota IPMI PPNU di jenjang pondok pesantren. Dan sebagai santri juga, kayak gitu sih. Iya. Dari kesibukan itu lagi ada project-project apa aja nih Kak? Oh yang dekat-dekat sekarang gitu ya. Oh yang dekat-dekat sekarang itu di bulan Desember nanti bakal ada pelaksanaan Makesta. Iya, Makesta tuh apa Kak? Masa kesian anggota di IPMI PPNU. Penerimaan anggota baru ya? Iya, kayak gitu. Terus juga ini yang benar-benar paling deket banget ya. Apa? Itu besok acara kegiatan kampus Prenar yang diadakan oleh UPT Pengembangan Karir. Ya kalau kakaknya Fri besok bisa ikut nih untuk kegiatan kampus Prenar tersebut. Gimana nih Kak? Untuk kegiatannya ada di gedung Siber sana, lantai 5. Siber. Iya. Gitu. Terus juga yang paling dekat lagi nanti di bulan ini ya, bulan November ada kunjungan media ke Bandung oleh LPM Patsun gitu. Terus juga di akhir bulan ini bakal ada screening gitu ya, sampai sana ini oleh IPDI PPNU. Itu sih paling yang dekat-dekat sekarang, proyek yang besar dan perlu ekstra gitu ya kita membagi waktunya, menyiapkan energinya dulu ya. Iya betul. Mungkin segitu dulu ya guys, tips dan trik dalam memanage waktu Kak Desti. Di sini aku bakal ngebacain kesimpulan. Manajemen waktu itu sangat penting. Tadi ya POAC ya Kak. Planning, organizing, actualing, dan controlling. Nah, itu penting banget dalam memanage waktu. Dalam penutupan ini boleh diberikan closing statement-nya Kak Desti? Iya boleh. Dan tadi yang paling penting juga ada 4 tahapan atau 4 kuadran ya. Yang pertama itu yang penting tapi tidak mendesak. Kemudian penting tapi mendesak. Yang ketiga tidak penting tapi mendesak. Dan keempat tidak penting dan tidak mendesak. Dari situ kita lihat lagi nanti skala prioritas kitanya ada di kuadran mana, dan itulah yang kita kerjakan. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Desti. Jangan lupa ikutin terus podcast Tumpang Hidup. Bisa share cerita kehidupan kampus kalian lewat kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.